Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang social engineer. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aisyah Putri dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang social engineer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari social engineer. Social engineer adalah tindakan memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini biasa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang bagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan memengaruhi perilaku mereka. Dampak social engineer pada keamanan informasi. Social engineering adalah sebuah teknik penangkapan yang dapat mengancam keamanan data. Mungkin Anda masih asing dengan istilah ini, tetapi ini merupakan ancaman yang serius dan bisa berbahaya. Para oknum dapat melakukan pelanggaran atau memasukkan virus ke aplikasi tanpa izin. Tujuannya untuk social engineering dapat dilangsungkan dalam berbagai bentuk secara online maupun offline. Contohnya melalui download file, email, telepon, hingga pop-up palsu. Baiting, pretexting, phishing, dan spear phishing adalah beberapa contoh serangan social engineering yang patut diwaspadai. Ada juga sabotase, yaitu mengganggu atau merusak data yang menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan pengguna. Pencurian, yaitu berusaha memperoleh barang berharga seperti informasi, akses, ataupun uang. Contoh pada umumnya, social engineering adalah upaya pelaku kejahatan untuk menyebarkan malware pada sebuah sistem, sehingga dapat membobol pertahanan dan keamanan data tersebut. Biasanya, para pelaku akan memberikan sebuah umpan seperti email atau pemberitahuan lainnya yang menarik simpati atau korban. Adapun jenis-jenis social engineering, yaitu yang pertama, baiting. Baiting itu merupakan jenis serangan social engineering yang sering ditemukan. Sesuai namanya, serangan ini menggunakan umpan untuk memancing para korban. Pelaku akan memikat korban dengan motif-motif tertentu yang sering tidak disadari. Contohnya saat kamu ingin mendownload file dari internet, kamu harus waspada jika mengharuskan untuk mengizinkan akses apapun ke perangkatmu. Ini bisa menjadi celah bagi hacker untuk mencuri data pribadimu. Dan yang kedua ada pretexting. Teknik ini merupakan cara pelaku memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan membuat skenario palsu.
Penipu akan menyamar menjadi pihak berwenang yang membutuhkan informasi sensitif untuk melakukan tugas penting. Biasanya hacker akan melakukan tindakan persuasif agar korban melakukan apa yang diinginkan penipu. Dan yang ketiga, phishing. Bentuk serangan ini merupakan upaya mengelabui seseorang untuk mendapatkan informasi. Sasaran tindak kejahatan phishing biasanya berupa data pribadi hingga data finansial. Bentuk serangan ini biasanya berupa email atau pesan teks dengan tujuan menciptakan urgensi hingga ketakutan pada korban. Setelah itu, pelaku akan mendorong korban mengungkapkan informasi sensitif, mengklik link ke situs web berbahaya, atau membuka file yang disisipkan malware. Yang keempat, spear phishing. Jenis serangan ini merupakan phishing yang lebih terstruktur dan target sasarannya lebih spesifik. Karena telah memiliki target, pelaku harus memiliki informasi dasar korbannya. Misalnya, nama, email, posisi di perusahaan, dan sebagainya. Penyerang kemudian akan menyamar dengan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik dan kontak milik korban agar serangan tidak terlalu mencolok. Dan yang terakhir, scareware. Scareware adalah aksi hacker dengan motif menakut-nakuti korbannya dengan dengan cara menampilkan peringatan pada perangkat target. Pelaku akan meniru tampilan laman semirip mungkin, seolah-olah device kamu terkena serangan virus atau malware. Dengan begitu, korban akan termanipulasi, lalu mengklik dan mengikuti instruksi dari peringatan tersebut. Dari situlah celah serangan akan berlanjut untuk mendapatkan data-data pribadi. Bagaimana cara mencegah social engineering? Cara mencegah social engineering yang pertama itu berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Contohnya, penipuan, jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Maka dari itu, kita perlu waspada dalam membagikan data pribadi di dunia maya. Hanya berikan data pribadi kamu pada platform dan website yang terpercaya. Jangan sembarangan memberikan informasi sensitif yang bisa membahayakan diri sendiri atau kepentingan bersama kepada pihak yang tak dikenal. Yang kedua, jangan mengklik link yang mencurigakan. Ketika berselancar di internet, pastikan kamu berhati-hati ketika hendak mengklik tautan. Link yang tidak dikenal. Pasalnya, link-link tersebut bisa membahayakan data pentingmu. Sehingga perangkat yang kamu gunakan. Yang ketiga, hindari download file yang tidak dikenal. Serangan social engineering kerap menggunakan file yang disisipi malware, virus atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat. Dengan begitu, kamu lebih waspada dan menghindari download file sembarangan di internet. Jika ingin mengunduh file dari internet, pastikan berasal dari situs resmi yang memiliki sertifikat keamanan tingkat tinggi. Dan yang keempat, memasang antivirus. Memasang antivirus pada perangkat merupakan cara meminimalisir risiko dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai serangan cyber. Cara ini sangat disarankan
bahkan wajib dilakukan oleh semua pengguna internet untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, gunakan two-factor authentication. Saat hacker berhasil mengetahui password akun kamu, banyak motif kejahatan yang bisa mereka lakukan. Untuk mencegah hal tersebut, gunakan two-factor authentication sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan password akunmu. Dengan metode autentikasi dua faktor, dibutuhkan informasi lain seperti kode OTP, token PIN, hingga verifikasi biometrik, sidik jari atau Face ID yang perlu diberikan untuk bisa memasuki suatu akun. Dengan begitu, akunmu akan lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. Dan yang keenam, verifikasi pengirim email dan aktifkan filter spam. Banyak serangan social engineering dilangsungkan lewat email, maka dari itu kamu harus selalu waspada terhadap setiap email yang kamu terima. Selanjutnya, cara kerja social engineering dan prosesnya. Yang pertama, pengembangan rencana. Hacker yang sering melakukan kegiatan ini sudah paham bagaimana cara agar mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Salah satunya, rencana yang biasanya dilakukan adalah mencuri kata sandi dan akan memonetisasi kata sandi tersebut untuk meraup keuntungannya. Yang kedua, melakukan riset sebelum melakukan penyerangan. Sebelum melakukan rencana tersebut, para hacker akan melakukan penyelidikan terhadap target dengan sangat hati-hati. Riset yang dilakukan bisa melibatkan penguntitan, kejahatan cyber, dan lain sebagainya. Namun, pada akhirnya hacker akan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dari si korban. Yang keempat, pengembangan preteks dan penyusupan. Setelah mengetahui apa yang akan diserang dari si korban, hacker akan mulai mengembangkan preteks atau dalih dalam rencananya tersebut. Bisa melalui email, panggilan telepon, hingga kontak pribadi. Yang keempat, eksploitasi. Setelah menghubungi korban, hacker akan diminta informasi-informasi sensitif seperti KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Tidak hanya meminta informasi-informasi sensitif saja, ada beberapa hacker yang juga menyuruh korbannya untuk membuka link berbahaya. Yang kelima, disengagement, yaitu usai mendapatkan apa yang diinginkan olehnya dari si korban, hacker akan menghilang dan pada akhirnya berhenti melakukan komunikasi. Dari informasi-informasi yang didapatkan olehnya, para hacker akan melakukan tindakan yang pada akhirnya merugikan si korban. Kesimpulan, social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik untuk menyaring yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Tujuannya yaitu mengantisipasi resiko ancaman cyber yang dapat membahayakan perangkat kita. Social engineering adalah jenis serangan cyber yang patut diwaspadai. Jenis serangan ini merupakan bentuk kejahatan online yang memanipulasi korbannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi social engineering.